Dan untuk membahas terkait dugaan kasus polisi, peras polisi, dan penyerobotan lahan milik Bribka Madi, sudah bergabung staf ASA Indonesia Institute, sekaligus pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bang Reza. Selamat sore Mas Reza. Baik, Bang Reza, tadi kita sama-sama mendengarkan Bribka Madi sudah meminta maaf dan dari pihak kepolisian juga sudah mengatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Apakah ini artinya masalah ini sudah clear begitu, Bang Reza? Menyimak pemberitaan di media massa berdasarkan pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, saya menyisir paling tidak ada 3 persoalan yang perlu diurai, kemudian disikapi secara proporsional. Pertama adalah memang terkait dengan tanah. Dan saya tidak memiliki perspektif tentang itu. Apakah itu masalah pidana atau bukan, di mana tanahnya dan seterusnya, saya tidak memiliki perspektif. Nah, yang menjadi concern saya atau menjadi kepedulian utama saya adalah terkait dengan isu kedua, yaitu pernyataan Bribka Madi bahwa dia dikabarkan sudah diperas oleh oknum penyidik. Kalau peristiwa itu betul-betul ada ataupun tidak ada, ini sangat-sangat penting untuk diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena ketika situasi saat ini menunjukkan betapa masyarakat sangat kritis terhadap otoritas kepolisian, maka adanya tanda-tanda whistleblowing semacam ini atau peniup fluid semacam ini harus ditindaklanjuti secara serius. Kenapa? Karena acap kali penyimpangan yang dilakukan oleh personil polisi secara umum dilakukan di ruang yang tertutup. Hanya diketahui oleh sesama personil saja. Jadi ketika kemudian ada seorang personil polisi yaitu Bribka Madi mengatakan bahwa dia sudah diperas sedemikian rupa oleh oknum penyidik, ini seolah-olah menjadi sebuah informasi yang otentik, informasi yang orisinal, informasi yang tidak lagi diragukan keasliannya oleh masyarakat. Nah, karena ini menyangkut sekali lagi bagaimana reputasi Polri di mata publik, maka sudah pada isu kedua ini, yaitu terkait dengan dugaan polisi, peras polisi juga harus diurai. Itu yang kedua. Isu yang ketiga adalah terkait dengan sekonyong-konyong di pemberitaan muncul narasi bahwa Bribka Madi ini pernah melakukan KDRT. Saya mempertanyakan mengapa sekonyong-konyong narasi ini dimunculkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tak pelak saya teringat pada peristiwa yang berlangsung pada bulan Oktober tahun 2022. Saat itu ada seorang anggota Polri juga dengan pangkat Aibda yang menulis sarang pungli di tembok Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Namun tidak terpaut jauh setelah berita itu menggamparkan di publik, muncul informasi bahwa Aibda bersangkutan disebut memiliki gangguan jiwa. Munculnya berita-berita yang sekonyong-konyong negatif itulah, baik pada kasus Aibda di Luwu maupun pada kasus Madi di Jakarta ini, yang memunculkan spekulasi apakah ini merupakan bentuk retaliasi. Apakah ini merupakan serangan balik dari otoritas tempat mereka bekerja yang tidak begitu bahagia dengan adanya informasi-informasi negatif dalam kurung whistleblowing yang diutarakan oleh personil mereka sendiri. Tapi Anda menilai ini ada indikasi ke arah serangan balik tadi ya, karena ini terkait dengan pelaporan kode etik, begitu pelanggaran kode etik yang dikatakan oleh pihak kepolisian. Anda melihat ada indikasi ke arah sana, ada indikasi ke serangan balik dari pihak kepolisian kepada Bribka Madi, Bang Reza? Tentu saja harus disisir, harus didalami satu persatu. Kita tidak bisa pukul rata. Tapi paling tidak berdasarkan studi yang cukup banyak dilakukan di sekian banyak organisasi, termasuk di organisasi kepolisian, paling tidak dari sudut pandang keilmuan saya memiliki alasan untuk membangun spekulasi bahwa adakah kemungkinan ini merupakan bentuk serangan balik dari otoritas yang tidak begitu bahagia dengan adanya whistleblowing atau whistleblower di antara mereka. Sekali lagi ini harus diinvestigasi. Kalau ternyata ini bukan whistleblowing, hanya sebuah informasi mengada-ngada, maka patut kiranya kepada pembual tersebut untuk dijatuhi sanksi. Tetapi sebaliknya, kalau informasi whistleblowing tersebut adalah ada, nyata, dan tidak direkayasa, maka tentu saja otoritas kepolisian juga harus bekerja lebih jauh untuk melakukan pembenahan secara internal. Tapi setelah pihak kepolisian mengatakan bahwa jelas tidak ada tindak pidana di sini dan juga mengatakan bahwa Bribka Madi tidak konsisten soal laporan sengketa tanah ini, sejauh mana Anda melihat bahwa Bribka Madi ini masih berstatus ataupun masih dianggap sebagai whistleblower, Bang Reza? Tadi saya katakan ada 3 persoalan yang harus diurai terkait dengan tanah dan segala macam. Apakah itu bersangkut dengan pidana atau bukan? Saya tidak memiliki perspektif tentang itu. Tetapi whistleblowing adalah hal ihwal terkait dengan bagaimana ada anggota sebuah organisasi yang mengemukakan kebobrokan yang ada di organisasi tempatnya bekerja. Nah, ini merupakan masalah penting. Terlebih tadi saya katakan ketika masyarakat menaruh pandangan yang sedemikian miring terhadap otoritas kepolisian, adanya informasi dari dalam tentang
indikasi penyimpangan semacam itu tentu saja tidak bisa dipandang sebagai informasi yang sepele. Harus didalami, harus dipastikan apakah informasi whistleblowing itu benar adanya atau hanya bualan belaka. Artinya dari 3 poin yang Anda sampaikan tadi, apakah kita bisa mengeliminir terkait dengan sengketa tanah setelah polisi mengatakan bahwa kasus ini tidak ada tindak pidana dan juga Bribka Madi sudah meminta maaf begitu. Artinya tinggal 2 poin lagi yang akan diusut begitu oleh pihak kepolisian. Artinya apakah seperti itu, Bang Reza? Sampai sore tadi ketika saya mencoba menelusuri pemberitaan online, saya masih belum menemukan adanya informasi di media massa terkait benar tidaknya adanya oknum penyidik yang melakukan pemerasan terhadap Bribka Madi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga masih belum mendapatkan informasi yang terang benderang mengapa tiba-tiba terhadap Bribka Madi dimunculkan kembali narasi tentang bahwa yang bersangkutan memiliki problem etik karena dikabarkan pernah melakukan KDRT. Nah, 2 hal yang menurut saya tampaknya berkaitan itu harus dijernihkan. Karena kalau tidak akan ada kesan bahwa ini tadi saya katakan tanda-tanda merupakan serangan balik bagi siapapun yang kemudian berani-beraninya untuk menjadi whistleblower. Ini harus diungkap dan kemudian hasil ungkapannya disampaikan kepada publik. Tapi menurut Anda, Bang Reza, apakah tepat dalam kasus ini Polri mengeluarkan pernyataan bahwa Bribka Madi melakukan pelanggaran kode etik dan profesi Polri karena dianggap menggunakan sarana medsos untuk aktivitas kegiatan memposting berita yang tidak benar atau bahkan dianggap ujaran kebencian, Bang Reza? Tentu saja kalau itu merupakan berita palsu, berita bohong dan mungkin saya juga menjadi korbannya, tentu saja itu harus dipersoalkan secara serius, secara pidana dan juga mungkin secara etik. Tetapi sebaliknya, karena saya belum memperoleh informasi kejelasan tentang benar tidaknya ada oknum penyidik yang sudah melakukan pemerasan dan ini terindikasi sampai saat ini masih merupakan whistleblowing, maka ini yang harus kemudian dibedah hingga tuntas, diinvestigasi secara mendalam dan diumumkan hasilnya kepada publik. Sekali lagi, kalau ternyata informasi yang terindikasi sebagai whistleblowing itu adalah kepalsuan belaka, informasi yang mengada-ngada, maka sudah barang tentu yang bersangkutan alias pihak yang menyebarkan informasi palsu itu harus diproses sebagaimana mestinya. Tetapi sebaliknya, apabila informasi yang dia sampaikan adalah nyata adanya, berarti memang ada katakanlah penyimpangan yang berlangsung dalam organisasi kepolisian, maka itu membutuhkan adanya pembenahan secara internal. Apa yang mendukung bahwa Bribka Madi ini adalah seorang whistleblower? Apakah memang perlu juga pengusutan ataupun penjelasan dari pihak Kompolnas dan juga pihak-pihak terkait atau mungkin dari pihak Propam atau seperti apa, Bang Reza? Status Bribka Madi sebagai personel polisi, terlebih lagi Provos, memberikan dasar bagi saya untuk berasumsi bahwa dia tahu tentang bagaimana proses penegakan hukum yang sebenarnya, bagaimana penegakan hukum yang semestinya, dan bagaimana kemudian penyimpangan-penyimpangan itu dia alami. Rasanya sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa Bribka Madi ini mengada-ngada 100% memunculkan cerita rekayasa, sekali lagi karena dia berstatus sebagai personel polisi aktif. Nah, status sebagai personel polisi aktif itulah ketika dia menyampaikan informasi kepada publik tentang indikasi penyimpangan yang sudah dia alami, itu yang disebut sebagai informasi whistleblowing. Yang bersangkutan boleh jadi bisa disebut sebagai whistleblower alias peniup fluid. Saya paham berdasarkan sekian banyak riset memang aksi whistleblowing itu seolah-olah bersinonim dengan bunuh diri. Karena kebanyakan orang tidak suka dibuka aibnya. Apalagi di organisasi penegakan hukum ada yang namanya jiwa korsa, yang harus saya katakan sebagai jiwa korsa menyimpang, yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence itu mengharuskan seluruh anggota untuk tutup mulut terhadap segala macam kesalahan atau aib yang dilakukan oleh sesama kolega, sesama sejawat. Alhasil, kalau ada anggota korps yang justru buka suara tentang penyimpangan, itu akan dianggap sebagai musuh, itu dia akan dianggap sebagai pembangkang yang kemudian harus dilakukan serangan balik, katakanlah demikian. Tapi sekali lagi, saya memilih untuk tidak a priori mengatakan apakah sudah terjadi atau sebatas rekayasa belaka informasi dari Bribka Madi tentang adanya oknum penyidik yang melakukan pemerasan. Silakan itu diinvestigasi. Apakah menurut Anda hingga akhirnya kasus ini viral begitu di media sosial karena Bribka Madi memang sudah ibaratnya tidak mendapat support begitu ya di lingkungan internalnya untuk mengusut kasus tanah ini? Tapi jangan dijawab dulu, Bang Reza. Sesaat lagi Prime Time News akan kembali. Kita kembali berbincang dengan Bang Reza. Bang Reza, kita tahu kasus ini viral di media sosial sehingga akhirnya polisi harus menanggapi kasus ini begitu. Anda melihat ada motivasi tertentu tidak dari Bribka Madi sehingga membuat kasus ini menjadi viral di media sosial, Bang Reza? Karena dalam beberapa kasus sebelumnya kan
kita melihat kasus yang viral di media sosial lalu polisi turun tangan menangani hal ini. Menurut Anda Kapolri perlu turun tangan tidak menangani kasus ini, Bang Reza? Tentu saja memberikan perhatian harus, sebagaimana perhatian yang disampaikan langsung oleh Kapolri terkait dengan coretan sarang pungli di gedung Polres Luwu yang tadi sempat saya sampaikan. Tetapi tentu saja bentuk perhatian dari Kapolri tidak harus berupa turun tangan secara langsung, harus menugaskan para bawahannya, para anggotanya untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kemungkinan adanya informasi whistleblowing tersebut. Nah, satu catatan yang penting untuk kita pahami tentang mengapa kemudian dari organisasi muncul whistleblower adalah tadi sempat saya katakan, karena di organisasi lembaga penegakan hukum misalnya ada jiwa korsa menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan anggota untuk menutup-nutupi kesalahan sesama sejawat mereka. Nah, whistleblower bisa kita pandang sebagai orang yang sesungguhnya punya etikat baik, yaitu orang yang mengedepankan kesetiaannya pada sumpah jabatan ketimbang pada kesetiakawanan yang menyimpang. Itu sesungguhnya posisi yang sangat penting untuk diberikan kepada para whistleblower. Bahkan ingin saya katakan, akan sangat baik kiranya sebagai bentuk pembenahan diri, akan sangat baik apabila otoritas penegakan hukum kita termasuk Polri juga membudidayakan adanya kebiasaan atau kultur whistleblowing tersebut. Kenapa? Tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota personil polisi, maka besar kemungkinan penyimpangan itu diketahui lebih-lebih oleh sesama anggota polisi sendiri. Ini menuntut adanya whistleblowing, menuntut adanya whistleblower agar kemudian penyimpangan-penyimpangan itu bisa dikoreksi. Oke, Bang Reza, kasus sengketa lahan ini kan sudah mangkrak selama 11 tahun begitu ya, Bang Reza. Apalagi dalam kasus ini yang viral adalah soal polisi memeras polisi. Sampai saat ini kita juga belum tahu ini terkait dengan kasus ini duduk perkaranya seperti apa. Apakah memang Bang Reza mencium ada ketidakprofesionalan polisi dalam kasus ini sehingga harus menunggu 11 tahun sejak laporan pertama, sehingga akhirnya juga Bribka Madi harus membuat kasus ini viral di media sosial, Bang Reza? Seingat saya negara kita ini sudah membentuk sekian banyak satuan-satuan khusus yang saya tafsirkan sebagai bentuk respon negara terhadap situasi yang dari hari ke hari kian menunjukkan kegentingan. Pertama misalnya lewat peraturan presiden dibentuklah Satgas Saber Pungli, Satgas Sapu Bersih Pungli. Kemudian juga kita kenal adanya Satgas Anti Mafia Tanah dan sejenisnya. Sekali lagi, pembentukan satuan-satuan ad interim dengan tugas ad hoc semacam itu mengindikasikan bahwa negara memposisikan masalah pungli, memposisikan masalah penyerobotan tanah, mafia tanah dan sejenisnya sebagai masalah yang serius harus ditindaklanjuti. Karena kita asumsikan kedua masalah tersebut sebagai masalah yang serius harus ditindaklanjuti, maka tentu kita berharap, atau paling tidak saya berharap, ada sebuah deadline yang definitif ketika sebuah kasus mulai ditangani oleh aparat terkait, misalnya oleh pihak kepolisian. Bahwa ada kasus yang terkesan berlarut-larut, hingga makan waktu tahunan bahkan belasan tahun, tentu justru bertolak belakang dengan spirit dari dibentuknya Satgas Saber Pungli, dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah dan sejenisnya. Oke, baik. Bang Reza, menurut Anda apakah Anda melihat dari kasus Bribka Madi ini, apakah memang Bribka Madi menilai bahwa rekan-rekannya di kepolisian tidak profesional bahkan menghambat dirinya untuk mengungkap kasus ini sehingga Bribka Madi harus memilih media sosial begitu untuk membuat ini ramai menjadi viral begitu, Bang Reza? Rasa frustrasi karena ternyata ketaatan pada sumpah jabatan justru bisa beresiko tinggi dibandingkan dengan kesetiakawanan yang menyimpang. Itu yang menjadi alasan mengapa whistleblower muncul. Sekali lagi mereka frustrasi karena mereka katakanlah ingin hidup lurus, ingin bekerja secara profesional, ingin mengelak dari segala macam bentuk penyimpangan pengaruh teman-teman sejawat mereka, tetapi justru ini menjadi seperti senjata makan tuan. Nah, karena itulah sekali lagi akan sangat penting bagi otoritas penegakan hukum kita, terutama spesifik karena sekarang kita sedang berdiskusi tentang institusi kepolisian, sangat penting bagi Polri untuk menyemikan budaya atau kebiasaan whistleblowing. Informasi-informasi yang datang dari para whistleblower seyogyanya tidak diserang balik dengan memunculkan aib-aib atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh para whistleblower tersebut yang tidak memiliki relevansi apapun terkait dengan informasi whistleblowing yang sudah mereka sampaikan. Nah, menghindari sikap a priori, tapi mengedepankan investigasi untuk pembenahan internal. Kita akan pantau kasus ini seperti apa. Sikap bijak tunggal yang harus dilakukan. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Prime Time News, pakar psikologi forensik Reza Indragiri.